Baik, selamat berjumpa lagi para mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan kuliah logika. Pembahasan kita kemarin sampai di ide ya, soal ide. Dan lalu hari ini akan saya teruskan pembahasannya soal bagaimana para filosof dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini menggagas persoalan ide. Silakan Anda buka buku Anda mulai halaman 50 ya, halaman 50. Kita akan baca bersama-sama mengenai bagaimana para filosof menggagas ide. Jadi kita akan menjelajah dari zaman ke zaman. Satu, zaman Yunani. Yang kedua, abad pertengahan. Yang ketiga, masuk ke zaman modern. Lalu sekarang bagaimana? Jadi 4 zaman ya. Kita akan menjelajah semacam itu. Pertanyaan mendasarnya adalah begini. Ide itu ada atau tidak? Itu soalnya yang dipertanyakan dari zaman Yunani sampai sekarang itu. Ide itu ada atau tidak? Kalau ada itu mana? Misalnya, Pak, saya punya ide. Mana idemu? Tunjukkan. Ini Pak, mana? Tidak kelihatan. Dan kemudian karena tidak kelihatan itulah kemudian dipersoalkan. Ide itu ada atau tidak? Oke. Mari kita masuk ya. Mari masuk dalam zaman Yunani kuno. Di Yunani, filsuf yang sampai hari ini berpengaruh besar adalah satu, Plato. Yang kedua, Aristoteles. Jadi saya membahas dua itu saja. Kalau bahas semuanya tentu akan sangat panjang. Saya mulai dari Plato dulu ya. Plato mengatakan bagaimana? Plato mengatakan ide itu ada. Sungguh-sungguh ada. Meskipun kalau Anda menanyakan mana, tidak ada kelihatan. Tapi kata Plato ada, meskipun tidak kelihatan. Jadi menurut Plato, kalau Anda mengatakan yang kelihatan itu justru yang real, menurut Plato terbalik justru. Yang ideal itu justru yang real. Yang ada ini cerminan saja dari yang ideal tadi. Saya ulang. Kata Plato, yang real itu justru yang ideal tadi, meskipun dia tidak kelihatan. Jadi kata Plato, dunia ini adalah cerminan saja atau gambaran saja dari ide yang ideal tadi. Gitu. Misalnya kita bicara mengenai kursi yang ada di depanmu, atau gini buku saja yang ini buku ya. Ini kan nyata menurut Anda, kelihatan, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dirasa. Oke, buku kelihatan. Tapi kata Plato, apa yang kelihatan itu justru tidak ideal. Kenapa? Karena yang kelihatan ini bisa rusak. Buku Anda bisa rusak kan? Ini buku saya sudah melupas ini ya. Bisa rusak. Bahkan bisa hilang. Kalau Anda bakar ya hilang, kan begitu. Jadi buku itu bisa hilang meskipun itu kelihatan. Maka kata Plato, dunia material semua yang kelihatan ini, entah buku, entah manusia, entah kursi, entah meja, semua yang kelihatan itu bisa rusak. Dan kemudian karena bisa rusak berarti tidak ideal. Ngerti ya? Maka justru yang sangat ideal adalah yang tidak kelihatan tadi. Maka kalau dikatakan ide itu ada, iya ada. Tapi di mana? Di dunia ide, di sono. Itu sungguh ada. Anda berkatakan, Pak, masa yang tidak kelihatan itu ada? Loh iya, misalnya begini, mari kita bicara mengenai Tuhan. Tuhan itu apakah kelihatan? Tidak, tapi dia ada, kan begitu. Maka dengan demikian, itulah kata Plato, dunia ideal itu justru yang harus Anda pegang. Karena yang nyata ini kemudian bisa hilang. Jangan dipegang yang nyata ini. Oke? Berikut. Kata Plato berarti ide itu ada. Dan ada di dunia ide. Begitu ya. Sekarang saya lanjut ke Aristoteles. Aristoteles mengatakan apa? Ide itu ada. Iya ada. Tapi bukan di dunia ide seperti kata Plato tadi. Aristoteles mengatakan ide itu ada karena kita melihat realitas, melihat buku, melihat kursi, melihat meja. Karena melihat hal yang kelihatan itu, kemudian kita menarik intinya, melakukan abstraksi, lalu baru kita punya ide mengenai buku, mengenai meja, mengenai kursi. Saya ulang. Jadi ide tidak ada di dunia ide, itu kata Aristoteles. Tapi ide itu ada karena manusia melakukan abstraksi. Jadi ini yang nyata, ini yang konkret. Yang buku ini yang konkret diabstrakkan. Jadi ini yang kelihatan, materi ini kemudian menjadi abstrak di kepala kita dalam bentuk ide mengenai buku.
Gitu ya. Jadi kata Aristoteles, ide itu karena pertama-tama kita melihat realitas. Oke, itu zaman Yunani. Saya teruskan. Masuk ke abad pertengahan. Ada paham namanya ultrarealisme. Jadi real yang diultrakan. Maksudnya apa? Kata ultrarealisme, ide itu sungguh ada, berlaku umum. Jadi ini meneruskan paham Plato. Ide itu ada ya, berlaku umum. Berikut ada paham berikutnya yang berlawanan namanya nominalisme. Dari kata nomen. Nomen itu apa? Nomen itu kan nama. Jadi ide itu hanya nama. Tidak sungguh-sungguh ada, itu nama saja. Misalnya, sekarang Anda punya ide mengenai apa ya? Sesuatu yang Anda rasakan apa ya? Pak, saya punya ide mengenai cinta. Oke, cinta itu hanya penamaan atas yang Anda pikirkan. Namanya apa yang Anda pikirkan? Cinta, C-I-N-T-A. Loh, itu nama saja. Lagi ya, misalnya, Pak, saya punya ide mengenai keindahan, indah. Saya punya ide mengenai sesuatu yang indah. Itu hanya nama yang menggambarkan yang Anda pikirkan. Indah, I-N-D-A-H, indah. Kan begitu saja. Itu nominalisme. Jadi ide itu tidak sungguh ada, itu hanya nama saja. Kata nominalisme. Paham ya? Baik. Di sini kita akan meneruskan setelah Yunani selesai, abad pertengahan selesai, saya masuk ke zaman modern. Ada tokoh hebat namanya Descartes dan John Locke. Saya mulai dari Descartes dulu. Descartes, semboyan yang terkenal adalah cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Lihat, ini soal pikir kan. Jadi Descartes mengatakan ide itu ada, iya, karena dengan pikiran manusia bisa mencapai ide, kan gitu. Oh iya, saya mundur sebentar. Tulisannya René Descartes. Tapi ini orang Prancis, S belakang luluh, maka membacanya René Descartes. Gitu ya, René Descartes. Jangan Descartes ya, René Descartes. Oke, saya teruskan. Descartes mengatakan karena manusia punya rasio cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Dengan pikirannya kemudian manusia bisa mencapai ide, gitu loh. Dan ide itu berlaku untuk semua manusia. Namanya ide innate. Dari kata natal, natus. Apa itu natus? Natal, lahir. Jadi manusia mempunyai ide yang dibawa sejak lahir. Berarti apa? Semua manusia pandai sejak lahir. Karena dibekali ide innate. Semuanya sama idenya. Nah kemudian, apa pekerjaan manusia di dunia? Ya hanya memanggil atau recalling ide tadi. Misalnya, Anda melihat pohon. Karena ide mengenai pohon sudah Anda terima sejak lahir, lalu recall. Oh itu pohon, dipanggil idenya. Oh itu mobil, dipanggil. Oh itu bapak saya, itu dipanggil. Gitu kira-kira ya. Jadi kerjaan manusia adalah recalling ide tadi. Sudah sekalian, René Descartes ini mengawali yang namanya paham modernisme. Kenapa? Karena sebelumnya memang tidak ada semacam ini. Orang dikungkung di bawah kendali agama. Maka filsafat menjadi mengemuka lagi karena Descartes. Cogito ergo sum, saya mikir, maka saya ada, berpikirlah. Dan dari itu Anda punya ide. Dan dari Descartes ini kemudian mempengaruhi dunia. Karena Descartes ini muncul banyak penemuan. Kenapa? Karena banyak penemu terpengaruh. Karena Descartes ini ya. Kemudian menemukan, iya saya punya ide ya. Saya bisa mikir ya. Kemudian menemukan banyak penemuan baru. Ada mesin cetak, mesin uap, penemuan telepon, televisi, dan seterusnya. Ini karena Descartes. Karena kata-kata cogito ergo sum tadi ya. Oke, saya teruskan. Jadi kata Descartes, ide itu ada dan dicapai dengan innate. Jadi kita itu full idenya dari kepala sejak lahir. Paham? Saya teruskan ke empirisme. Empirisme John Locke. John Locke mengatakan sebaliknya. Kalau Descartes itu idenya innate, kalau Descartes mengatakan manusia itu tabula rasa. Apa itu? Seperti kertas kosong, putih. Bayi itu ketika lahir bukan innate, itu kata John Locke. Kok bisa innate? Kok bayi tidak ngerti apa-apa, kosong. Jadi ketika dia mulai mengamati, melihat, kemudian merasa, sampai akhirnya besar, akhirnya makin besar manusia, makin punya banyak ide, kan begitu. Awalnya dia tidak tahu apa-apa. Masa ada bayi mengatakan, ini tahu, ini tempe? Tidak ada. Dia melihat dulu. Diberitahu ibunya, le ini tempe, le itu tahu. Kemudian dia punya ide mengenai itu semua kan. Maka kata empirisme John Locke,
Manusia melihat dengan empirinya, dengan pengalamannya, dengan pengamatan, pengindraannya. Dan setelah itu kemudian dia baru punya ide. Oke, ini terbalik loh ya, terbalik. Kalau Anda cermati sebenarnya, Descartes itu lebih ke Plato, sedangkan John Locke empirisme itu lebih ke Aristoteles. Oke, itu kemudian perbandingan supaya Anda tahu. Berikut. Terakhir, bagaimana Pak dewasa ini manusia mengerti ide? Ide itu milik manusia kan? Manusia kalau pada terminologi Plato dibedakan antara jiwa dan raga. Jadi ide itu milik jiwa, bukan raga, karena raga bisa mati. Tadi saya katakan ya, yang fisik, yang duniawi bisa mati, itu kata Plato. Pada zaman era dewasa ini mengatakan bahwa yang punya ide kan manusia. Manusia memang ada jiwa dan raga, berarti manusia kan dua-duanya. Kok bisa begitu loh ya? Kalau manusia itu punya ide hanya jiwanya saja, apakah itu manusia? Tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia kalau jiwanya saja namanya kan demit, melayang-layang, kan begitu, setan dan seterusnya kan jiwa saja, tidak kelihatan. Tetapi kalau manusia hanya punya raga saja tanpa jiwa, itu kan mayat, gitu kira-kira ya. Jadi manusia itu lengkap kalau dia itu jiwa dan raga. Ketika dia punya ide berpikir, ya manusia seluruhnya. Manusia itu apa ya? Jiwa raganya. Berarti ide itu bukan monopoli jiwa. Jadi ide itu ya manusia yang punya, lebih integral untuk memahami manusia. Ide itu ada dan milik manusia seutuhnya. Oke, itu penjelasannya mengenai bagaimana pergumulan para filosof dari zaman Yunani sampai dewasa ini. Pasti terjadi distorsi. Kenapa? Karena saya menjelaskan cepat. Kita terbatas waktu ya, cepat. Artinya apa? Tidak bisa semua saya sampaikan. Tidak mungkin lah zaman Yunani kita beralih ke zaman abad pertengahan, itu kan panjang sekali, panjang. Maka yang saya terangkan tadi intinya saja ya. Dan kemudian silakan Anda menyimak dalam buku itu, ada banyak penjelasan yang harus Anda baca sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Semoga kita semua tetap sehat. Oke, terima kasih. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya.